warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan ya apa yang harus diperhatikan buat teman-teman yang memiliki printer Epson L3110 atau tip cara merawat printer Epson L3110. Nanti saya buatkan videonya, konten baru ya, per printer. Kadangkala ada beberapa perbedaan cara memperlakukan atau merawat printer tiap seri. Contoh, Epson L3110 ini dengan seri Epson L120 atau L121 ada beberapa perbedaan dan banyak garis besar, secara garis besar itu banyak kesamaan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita buatkan video per serinya ya. Yang perlu diketahui, printer bukan barang awet. Sewaktu-waktu bisa rusak, sewaktu-waktu bisa rewel, sewaktu-waktu bisa bermasalah ya. Kalau kita bisa merawat printer dengan baik, memperlakukan printer itu dengan baik, paling tidak meminimalisir kerusakan atau permasalahan pada printer yang kita miliki. Itu yang perlu difahami tentang printer ya. Tidak ada merek suatu printer yang awet tanpa ada masalah sama sekali. Pasti ada masalah ya. Ini sudah saya bikin orek-orekan, maaf tulisannya jelek ya. Ada 7 poin yang harus diperhatikan dalam merawat printer ya harian. Bisa mungkin kalau dianggap penting silahkan ditulis, nanti saya jabarkan satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, printer usahakan sering dipakai ya. Kenapa printer harus sering dipakai? Karena supaya head printer tidak buntu. Ini namanya head printer Epson. Headnya ini ya, katakan ya, ini head printer Epson. Ini cartridge-nya, nancap di atasnya seperti ini ya. Ini murah, yang mahal headnya ini sekarang kalau nggak salah harganya di atas 800.000 barang sekecil ini, dan tidak ada garansi. Nah, untuk menjaga supaya headnya tidak buntu, maka printer harus sering dipakai. Coba teman-teman lihat headnya ini lubangnya tidak kelihatan saking kecilnya. Ini ada lubang-lubang kecil semacam nozzle tempat nyemprotkan tinta. Ini lubangnya tidak kelihatan sama sekali. Nah, kalau printer tidak sering dipakai atau lama tidak pakai, maka cairan yang ada di head ini tetap akan di head ini. Lama-lama akan ngerak, lama-lama akan gumpal. Jadi gini, ini tinta, ini sininya tinta, ini cartridge, ini sini tinta, nancep gini, tinta itu turun ke head ya. Printer kalau nggak dipakai, tintanya tetap akan ada di sini, lama-lama kering, lama-lama ngerak ya. Beda kalau printer selalu dipakai, jadi cairan yang ada di head ini selalu ganti baru, nggak ngerak, nggak kering, ganti yang baru. Jadi sirkulasi selalu lancar, lubang-lubang ini selalu terjaga dari mampet yang disebabkan karena tinta kering yang ada di head ini. Diganti baru tinta baru, ganti tinta baru. Nah, itu yang pertama, printer usahakan sering dipakai. Dipakainya itu berapa hari? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya usahakan tiap hari dipakai lah, itu lebih bagus. Kalau enggak, 3 hari sering paling enggak dipakai buat ngeprint apa ya, nozzle cek atau tes print,
atau 1 minggu sekali lah dipakai. Jangan sampai 1 bulan tidak dipakai sama sekali. Walaupun toh ada printer yang 1 tahun tidak dipakai tapi headnya tidak buntu karena masih pakai tinta ori seperti ini. Insya Allah resiko kebuntuan bisa dibilang kecil, tapi bisa menyebabkan buntu juga ya. Tapi untuk menghindari itu, eman kan kalau kita beli printer Epson mahal-mahal tapi jarang dipakai, akhirnya headnya rusak ya, harus membiayai head, harga head juga mahal ya. Jadi itu, printer sering dipakai agar head tidak buntu, itu yang nomor 1.1. Sekarang poin kedua ya, kalau tidak dipakai sebaiknya dimatikan. Printer Epson kalau tidak dipakai terus posisi hidup dan saat itu hujan deras, voltase PLN naik turun, maka printer Epson itu rawan mati total. Bisa kena bautnya, transistor atau fuse-nya, bisa kena adaptornya ya. Jadi usahakan kalau tidak dipakai dimatikan. Soalnya apa? Takutnya printer pas nyala, hujan deras, voltase listrik PLN naik turun, istilah orang Jawa bleret-bleret. Itu rawan sekali. Dalam minggu ini udah masuk servisan printer Epson mati total udah berapa? Udah banyak saya ya, karena ya curah hujannya dalam minggu ini tinggi dan kadang-kadang listriknya itu naik turun itu ya. Memang benar kalau ada yang bilang sebaiknya printer itu dihidupkan ya kalau listriknya stabil. Sebab apa? Printer itu berapa menit sekali atau berapa jam sekali dia head clean sendiri. Head clean sendiri itu membersihkan head yang ada di sini, membuang tinta, jadi tidak sampai buntu. Memang benar ya, lebih bagus dihidupkan. Tapi permasalahannya printer Epson ini kalau dihidupkan terus menerus ya, dan saat hujan listrik naik turun, itu yang sangat rawan. Makanya saya sarankan kalau nggak dipakai dimatiin daripada bautnya keok, transistornya keok, fuse-nya keok ataupun adaptornya ya. Itu poin kedua, kalau tidak dipakai sebaiknya dimatikan. Sekarang nomor 3 atau poin ketiga, paper jam, kertas luset ya, kertas nyangkut jangan ditarik ke atas dengan kasar. Itu sering terjadi. Jadi kalau paper jam, matikan printernya. Kalau tidak bisa dimatikan, cabut kabel powernya, kabel listriknya dicabut ya, atau sekalian kabel USB-nya, kabel USB-nya sama kabel listriknya. Terus ya, kalau belum sampai kelihatan di sini, kalau sudah kelihatan di sini, sebaiknya ditarik ke arah sini pelan-pelan, ke arah satu arah ke sini kertasnya ya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk ditarik ke sini ya, tarik ke belakang boleh, tapi pelan-pelan, jangan kasar, jangan dipaksa, jangan disendal. Sendal bahasa Indonesia apa? Disentak gitu ya, pelan-pelan. Dengan catatan listrik dimatikan dulu, cabut kabel listriknya atau matikan printernya, tarik pelan-pelan. Sebab apa? Roll bawah itu geraknya satu arah ya, geraknya satu arah. Roll atas juga geraknya satu arah. Apabila kertas itu ditarik ke atas paksa ya, nyentak, maka akan melawan arah. Itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan pir roll bawah itu patah. Pertama, bisa menyebabkan short ya. Jadi dimatikan dulu
biar tidak ada aliran listrik, nariknya pelan-pelan biar pirnya tidak patah. Itu ya. Apabila paper jam, sebaiknya jangan ditarik ke atas. Ditarik ke atas boleh, dengan catatan matikan printernya, nariknya pelan-pelan, jangan kasar ya. Itu poin atau nomor 3-nya. Yang selanjutnya nomor 4 atau poin keempat, jangan terlambat isi tinta ya. Kalau sudah dipanah ini, ditanda panah ini, segeralah diisi. Nah, resiko kalau terlambat isi tinta, maka nanti hasil nozzle-nya akan putus-putus. Nozzle ceknya seperti ini, putus-putus. Nah, kalau putus-putus berarti headnya tidak normal. Ketika dibuat ngeprint, hasilnya juga akan bergaris atau putus-putus. Nah, kalau terlambat isi tinta, kadang-kadang di head clean berulang-ulang juga tidak akan normal atau lama normalnya, atau bisa normal tapi buat ngeprint beberapa lembar hasilnya putus-putus. Sebab apa? Cartridge-nya kosong, jadi tinta yang masuk sama dengan tinta yang keluar ini tetap kosong, sehingga suplai cartridge ke head, suplai cartridge ke head, tinta yang ada di cartridge ke head itu tidak stabil ya. Cara menanganinya gimana kalau sampai terlambat isi tinta terus tidak normal-normal? Video tutorialnya sudah ada. Dari beberapa poin ini, video tutorialnya per poin itu sebenarnya permasalahannya sudah ada, sudah saya buatkan videonya secara detail ya. Itu poin yang keempat, usahakan jangan terlambat isi tinta. Kalau habis segeralah diisi. Kalau sampai terlambat ya nanti repot sendiri. Poin yang kelima, jangan dibiarkan printer ini nganggur terlalu lama. Sebab apa? Sistem vakumnya itu gampang bermasalah. Sistem vakum yang ada di sini atau sistem pompa itu ada yang di sini. Ciri sistem vakum atau pompa itu bermasalah, printer di head clean bisa normal, tapi ketika buat ngeprint beberapa lembar itu hasilnya putus-putus. Itu penyebabnya bisa karena cartridge-nya tintanya kosong atau sistem vakumnya ini, atau ketika di head clean, buat teman-teman yang sudah dipasang pembuangan luar, ketika di head clean tintanya tidak keluar, padahal sudah di head clean tintanya itu tidak keluar dengan deras, itu menandakan sistem vakum itu atau pompanya itu rusak ya. Kadangkala diganti selang sistem vakumnya bisa normal, tapi kadangkala harus diganti satu set, dan itu harganya di atas 150 lebih, sekitar 200-an. Nah itu ya, jangan dibiarkan nganggur, karena kelemahan sistem printer Epson ini kalau jarang dipakai, selangnya itu gampang tidak stabil, gampang kempes atau apa namanya itu. Itulah, seperti itulah. Nah itu ya poin ke-5. Poin yang ke-6 ya, ini yang sangat penting, pakailah tinta yang bagus atau tinta yang berkualitas. Syukur-syukur pakai tinta ori, itu jauh lebih bagus ya, tinta ori. Seandainya tinta ori terlalu mahal, teman-teman bisa memakai tinta pabrikan dengan catatan yang kualitasnya bagus, yang memang bisa dikatakan produknya benar-benar bagus. Untuk mengetahui tinta bagus apa enggak, gampang. Tinta itu di pasaran banyak apa enggak ya, umur pemasarannya sudah lama apa tidak. Sebab apa? Banyak tinta yang beredar di pasaran, bulan ini banyak, bulan berikutnya udah jarang. Nah, tinta yang bagus ya, itu di pasaran bertahan lama karena banyak yang make ya. Itu karena banyak yang make, laku, kualitasnya bagus,
pasti bertahan di pasaran. Tinta bagus dan tidaknya teman-teman bisa tanyakan ke teman-teman. Kalau teman-teman punya teman yang bergerak di print-printan atau digital printing, mereka lebih tahu merek apa yang paling bagus. Kalau saya kurang paham karena saya cuma servis, bukan pemakai tinta ya. Yang lebih paham teman-teman kita yang usaha digital printing atau print-printan, mereka lebih tahu mana tinta yang bagus buat Epson, merek apa yang bagus buat Epson. Tinta yang bagus otomatis resiko untuk kebuntuan head kecil ya. Tinta yang kurang bagus atau jelek, maka resiko penyebab kebuntuan pada head besar, otomatis sudah itu ya. Oke, kita lanjut poin ke-7, poin terakhir ya. Bila hasil print putus, langkah dasar yang harus dilakukan adalah head cleaning. Head cleaning, setelah head cleaning selesai, biarkan 5 menit ke atas. Nah, bagaimana cara head cleannya? Video tutorialnya saya sudah banyak. Semua printer Epson caranya sama. Terus tutorial memakai program fitur bawaan driver printer. Nah, di situ ada printer, ada fitur di properties, preferences, maintenance, head cleaning, ada nozzle check. Nah, di situ bisa untuk ngecek nozzle check, untuk ngecek kondisi tinta normal apa enggak, head cleaning untuk membersihkan head. Ada juga cara manual kalau kita operasionalnya tidak memakai komputer atau buat fotokopi aja atau lewat HP ya. Itu bisa dilakukan lewat tombol ini secara manual. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan buat teman-teman pemilik printer Epson L3110 ya. Pertama, printer usahakan sering dipakai. Kedua, kalau tidak dipakai sebaiknya dimatikan. Ketiga, kalau paper jam usahakan jangan ditarik ke atas, nariknya ke sini sebab rollnya netralnya ke sini ya. Seandainya tidak memungkinkan narik ke arah luar sini ya, boleh tarik ke atas, tapi posisi printer dimatikan dulu, tarik ke atas pelan-pelan, jangan dipaksa atau dengan cara kasar ya. Terus yang keempat, jangan terlambat isi tinta. Terus yang kelima, jangan dibiarkan printer nganggur lama, karena kelemahan printer ini terletak pada sistem vakumnya atau sistem pompanya. Terus yang keenam, pakailah tinta yang bagus atau yang berkualitas supaya headnya awet, supaya headnya tidak gampang buntu. Terus yang terakhir 7, bila hasil print putus-putus, head cleaning ya. Di head cleaning, tapi jangan langsung nozzle check atau jangan langsung tes print. Nah, selesai proses head cleaning dibiarkan 5 menit ke atas biar tinta itu turun normal, turun full ke head ini. Itu aja tips merawat printer Epson L3110 dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada teman-teman, ada teman teknisi yang nonton video ini punya tip lain atau punya video sendiri di YouTube tip merawat printer Epson seri ini, silahkan cantumkan aja linknya di kolom komentar, boleh ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.